Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Media pembelajaran untuk elemen Pancasila fase E kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Laila Utami R dengan NIM 21040254036 dari program studi S1 PPKN kelas 2021A. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktisi, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Panca Hutama. Tujuan pembelajarannya, yakni peserta didik mampu memahami fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Peserta didik mampu menunjukkan upaya menjaga nilai luhur Pancasila sebagai identitas nasional. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan masalah globalisasi dengan identitas nasional, dan peserta didik dapat menunjukkan sikap nasionalisme kebangsaannya. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai identitas nasional, mulai dari pengertian dan macam-macamnya, kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional, dan alasan mengapa Pancasila menjadi salah satu identitas nasional. Nanti akan ada dua teori yang menjelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara globalisasi dengan identitas nasional. Dilanjutkan dengan bagaimana cara atau upaya menjaga nilai luhur Pancasila. Dan paham nasionalisme kebangsaan itu apa sih? Oke, langsung saja pembahasan yang pertama mengenai identitas nasional. Kita akan mengawali dengan pengertian identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional Indonesia sendiri adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara, sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di sini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam arti lain juga sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, karena mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta hak asasi manusia yang berkembang di Indonesia. Nah, apa saja sih identitas nasional bangsa Indonesia? Yang pertama, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ada bendera negara, yaitu Sangsaka Merah Putih. Yang ketiga, ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, ada konstitusi atau dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Next, pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Apa saja unsur-unsur yang membentuk identitas nasional? Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada suku bangsa, dan yang ketiga ada agama. Kita akan membahas dulu satu persatu. Yang pertama, sejarah. Sejarah memiliki peran penting untuk mengenal identitas diri, bangsa, dan tokoh para pahlawannya di setiap bidang kehidupan, baik terkait dengan pahlawan dalam pergerakan politik nasional, pahlawan pengembangan ilmu, seni budaya, maupun ekonomi sosial dan kemasyarakatan. Kemudian unsur pembentuk yang kedua adalah suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus bersifat askriptif, artinya ada sejak lahir memang, yang sudah sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kemudian unsur pembentuk yang ketiga adalah agama. Agama yang tumbuh di Indonesia yang berkembang luas dan pesat, diantaranya ada agama Islam. Kemudian ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu ini pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, agama Konghucu ini sudah resmi menjadi salah satu agama yang berkembang di Indonesia. Kemudian yang keempat ada
unsur kebudayaan yang membentuk identitas nasional. Yang kelima ada bahasa. Kita bahas dulu. Yang keempat adalah kebudayaan. Nah, Indonesia ini adalah negeri yang luar biasa. Negeri yang kaya akan suku bangsa, bahasa, dan budaya. Budaya merupakan suatu unsur penting pembentuk identitas suatu kumpulan orang banyak. Terlebih satu bangsa yang kita tempati yaitu bangsa Indonesia. Nah, kepribadian suatu bangsa itu akan tercermin melalui budayanya. Kemudian yang kelima ada bahasa. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Kemudian, berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, ada 3 pembagian identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental, yang kedua, identitas instrumental, dan yang ketiga ada identitas alamiah. Kita bahas dulu satu persatu. Nah, istilah fundamental itu seringkali diartikan sebagai sesuatu hal yang pokok. Ibarat sebuah rumah, fundamental itu adalah pondasi yang tentunya berperan dalam menjunjung berdirinya suatu bangunan yang kokoh. Sejalan dengan hal tersebut, identitas fundamental berarti bersifat sangat penting dalam keberlangsungan negara Indonesia. Dalam kategori identitas fundamental ada Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan juga ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental. Instrumental sendiri adalah istilah lain dari alat atau media. Dalam kajian identitas nasional bangsa Indonesia, maka yang menjadi identitas instrumental adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya. Bahasa Indonesia, lambang negara, yakni Garuda Pancasila, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian apa yang termasuk identitas alamiah? Nah, berbeda dengan 2 jenis identitas yang sebelumnya sudah disebutkan, yang satu ini bersifat alamiah, dengan kata lain tercipta dengan sendirinya, atas kuasa Tuhan tentunya. Beberapa hal yang termasuk identitas alamiah bangsa Indonesia, yakni negara beribu kepulauan, dengan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama. Oke, next kita akan lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yakni alasan mengapa Pancasila menjadi identitas nasional. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 2 teori yang akan menjelaskan. Teori yang pertama menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila telah ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat suatu bangsa, yang mana berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadian negara Indonesia sendiri. Teori yang kedua menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Kemudian next, kita akan lanjut pembahasan yang selanjutnya, keempat, yakni keterkaitan globalisasi dengan identitas nasional. Nah, globalisasi itu berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era globalisasi datang dan menggeser nilai yang telah ada. Dampaknya dengan adanya nilai yang positif dan negatif yang beredar, hal ini merupakan sebuah ancaman dan juga tantangan, sekaligus peluang juga bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian dalam era globalisasi juga, batas negara hampir tidak ada artinya. Dalam pergaulan antar bangsa misalnya, yang saat ini semakin ketat, akulturasi ini akan sangat mungkin terjadi. Maka yang terjadi adalah saling meniru dan mempengaruhi antar budaya masing-masing. Nah, dengan adanya arus globalisasi, hubungan antar negara akan semakin tinggi. Kemudian akan mengakibatkan yang namanya muncul kejahatan yang bersifat transnasional. Dan kemudian akan mengganggu ketahanan nasional di segala aspek, yang pada akhirnya nilai-nilai identitas nasional ini adalah sedikit demi sedikit akan menjadi luntur kalau tidak kita lestarikan. Maka dari itu, kita perlu mengetahui upaya untuk menjaga nilai luhur Pancasila sebagai identitas nasional kita itu seperti apa. Yang pertama, bisa melalui dunia pendidikan dengan menambah mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.
upayanya yang ketiga bisa juga dengan untuk lebih memasyarakatkan lagi Pancasila. Kemudian menerapkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menolak paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, yang keenam, kita akan membahas mengenai paham nasionalisme kebangsaan. Nah, terbentuknya paham nasionalisme kebangsaan ini ada 3. Yang pertama, kesadaran. Nah, kesadaran ini yang dimaksud adalah kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa tertindas oleh kolonialisme barat. Yang kedua, karena kebutuhan. Jadi karena kebutuhan bisa terbentuk nasionalisme. Nah, kebutuhan akan konsep sebagai dasar pembenaran rasional. Kemudian karena adanya tuntutan, di mana tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua bangsa atas nama sebuah bangsa. Jadi semua orang harus ikut serta. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa identitas nasional itu merupakan ciri atau jati diri suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, suatu bangsa berdiri karena pada kodratnya manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain, sehingga mendorong terbentuknya satu kumpulan masyarakat. Nah, proses terbentuknya identitas nasional di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya sejarah, kebudayaan, suku, agama, bahasa, yang saat ini juga masih terus berkembang di Indonesia. Nah, kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional sifatnya fundamental, artinya sangat penting dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Sebab identitas nasional bangsa Indonesia itu berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama yang merupakan pandangan hidup yang telah berkembang di tengah masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di mana setelah memperoleh kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, nilai tersebut diangkat oleh para founding fathers untuk dirumuskan menjadi sebuah kesatuan yang berupa Pancasila. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga rekan-rekan lebih bisa memahami tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Ada kritik, saran, komentar, atau pertanyaan bisa di-drop di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.